Saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Kerja keras. Kesimpulannya apa Pak? Ini saya bicara apa adanya ini. Saya sampaikan juga ke banyak teman-teman. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo nggak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak, bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LC. Kali ini kita akan menayangkan ada Pak Arteria Dahlan mengungkapkan peran-peran Pak Prabowo dalam demo tolak revisi undang-undang. Oke, langsung saja kita saksikan penuturannya. Gas. Pak Menteri, positifnya kita lihat hikmahnya dari sini Pak. Dua dokumen yang Bapak hadirkan, siapa bilang polisi nggak bisa kerja? Ini dua-dua orangnya polisi Pak. Itu, lihat kinerjanya, lihat capaian kinerjanya. Mudah-mudahan kita lagi buat undang-undang Polri Pak. Itu. Kami juga apresiasi realisasi anggaran. Pastinya Pak Menteri, kita sepenuhnya mensupport, mendukung penuh politik anggaran dan kebutuhan anggaran yang dihadirkan oleh Pak Menteri. Kami juga dapat perintah dari Ibu Ketua DPR kami, Pak Menteri, untuk berlaku sportif. Kita harus memberikan ruang, memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan kepercayaan kepada Pak Menteri baru yang bekerja. Kepada pemerintahannya, kabinetnya Pak Prabowo yang akan datang ini buat bekerja. Makanya kebutuhan anggaran ini akan kita support maksimal. Enggak fair juga, orang belum apa-apa sudah kita lakukan penilaian. Berikut kami juga apresiasi tindak lanjut dari BPK. Tadi ada senior yang ngomong itu lagi. Masalah Republik ini itu lagi Pak. Temuannya ya itu lagi. Muter itu lagi. Karena bisnisnya itu lagi. Mainannya itu lagi Pak. Nah ini kan kita nggak usah tahu sama tahu lah. Tapi saya senang dalam kesempatan yang berbahagia ini Pak Menteri berani. Saya mau menjadi mitra yang baik. Ini yang jarang sekali kita dengar. Kita dengar di Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa begitu nih seiring nih Pak Habibur Rahman? Ini luar biasa. Kenapa luar biasanya? Sekarang ini Komisi 3-nya hidup. Begitu ada masukan masyarakat diterima, direspon. Kalau mitranya kayak bisa menyambut dengan baik, saya yakin lah ada cabang kekuasaan lagi
yang bisa memberikan rasa keadilan masyarakat, yaitu DPR RI. Ada kepercayaan publik bahwa DPR bisa menjadi bagian daripada alternatif solusi. Nah, saya minta juga nih kayak Pak Dirjen Imigrasi, ya ada paspor, kita dilibatin, diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah ke depan walaupun saya nggak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Anja kepilih lagi nggak? Insya Allah, Cek. Iya, kepilih lagi 5 tahun lagi maksudnya. Ya. Dia. Nah kemudian Pak Dirjen AHU, ini saya tuh punya utang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen AHU, di atas langit ada langit. Saya nggak mau ribut karena saya segan juga sama Pak Menteri, kan ketua DPP itu ya, menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini kita harus selesain, Pak. Ini 2 tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, nggak tahu ya Pak Cahyo atau siapa terkait dengan kehadiran atau saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Itu. Kemudian hilangkan, kurangi ya intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Siap. Ini kan, saya sederhanakan itu Pak Cahyo. Karena saya tuh menghadirkan Peradi itu saya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan Peradi daripada Mahkamah Agung dulu. Kita nggak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya Peradi. Kenapa? Tatkala Peradi ribut untuk urusan yang nggak penting. Masalah pendidikan advokat lah, masalah sertifikasi. Saya bubar, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran. Nah, terakhir ini, para pendiri bangsa Pak Menteri sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara Pak Menteri, itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu, kita tuangkan dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berpedoman, tunduk, patuh pada konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pak, betul. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman universal, semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang massa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini aja? Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya Pak. Ya. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, nggak ada yang menghambat.
Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, objek vital negara. Kerja keras. Kesimpulannya apa Pak? Ini saya bicara apa adanya nih. Saya sampaikan juga ke banyak teman-teman. Ya. Ini, mohon maaf ini, kalau nggak ada Pak Prabowo nggak bisa kejadian Pak. Oh. Kesimpulannya apa? Ya. Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik. Tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya nih Habibur Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem. Kalau nggak ada perintah. Saya bilang mahasiswa, iya kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap Pak Ketua. Waktu Ter. Iya Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terakhir Pak. Pak Menteri, saya nitip ini. Pasukan di Kumham ini hebat-hebat. Bang Anda, Pak Renhat itu tahu. Saya tidak pernah nitip orang ya Bang. Sekalipun ada, saya hanya nitip 2 orang. Nggak ada eselonnya. Mungkin sekarang udah eselon 5 lah. Itu pun dari 10 tahun saya di sini sampai sekarang orang itu aja Pak. Nggak ada tuh saya nitip pakai dokumen list. Daftar nama dicap-cap, nggak ada Pak, bukan tipe saya. Saya hanya orang yang saya kenal, itu pun cuma 1-2 orang itu aja selalu. Nah, dan saya juga yakin Pak, di Kumham ini orangnya baik semua, nggak ada orang merah lah, orang apa. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa lebih bijaksana. Ya, semua orang di sini bagus-bagus dan jangan sampai nanti ada pasukan kita khawatir ganti bendera, ganti nahkoda. Ya kan, itu juga berganti kesejahteraannya mereka Pak. Oke. Mungkin itu saja sekali lagi Pak Pimpinan. Ini mungkin hari terakhir saya nih ketemu sama Kumham. Hari terakhir. Kami ucapkan permohonan maaf, mohon maaf lahir dan batin atas segala sikap, perbuatan dan tutur kata yang kurang berkenan. Mungkin saja saya misalnya sama Pak Cahyo ya agak kurang selama ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi guys, alhamdulillah kita bisa menyaksikan Pak Arteria Dahlan tentang peranan Pak Prabowo dalam demo tolak revisi undang-undang pilkada guys. Oh ya, memang sangat ricuh sekali guys, karena apa ya, sampai kita lihat di sosial media atau media massa itu memang sangat kerebutan, ricuh sekali guys. Oke. Dan semoga dengan apa ya, ke depan dipimpin dengan presiden terbaru, semoga ke depan Indonesia dengan kepemimpinan terbaru akan menjadi lebih baik dan lebih maju guys. Rakyat juga Indonesia juga Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel edukasi masyarakat Kambas LC.